2023. Sebagai informasi kepada Bapak Ibu semuanya, kegiatan prakurasi ini merupakan tahapan awal sebelum Bapak Ibu mengikuti kegiatan kurasi calon penerima bantuan SMK Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Dukungan tahun 2023 yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 10 Maret 2023. Saya Adrianus Patiung akan memandu acara ini dengan agenda acara sebagai berikut. Yang pertama akan ada sapaan yang akan diberikan oleh Koordinator Kelompok Kerja Transformasi SMK sebagai Pusat Keunggulan oleh Mbak Pipin. Kemudian berikutnya akan ada penjelasan teknis yang akan disampaikan oleh Pak Pitoyo. Kita akan masuk ke dalam agenda selanjutnya, yaitu sapaan yang akan diberikan oleh Mbak Pipin kepada Mbak Pipin. Saya persilakan. Ada Mas. Coba deh, Pak. Masih ada kondo. Aku aku ono iki sakjane soleh. Tapi terima kasih Pak XL D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teko Aksio. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Nah, guru, dak tulisannya sinar. Yang terhormat Bapak Direktur Sekolah Menengah. Ayo makane guru. Nah. Yang kami hormati. Enak, Mas. Ya, transformasi SMK. Oh yo, tadi dan juga rekan-rekan semua dari SMK. Khusus bagi Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala SMK Industri yang pagi ini telah hadir dan bersama kita di sini. Puji syukur kita panjatkan Bapak Ibu karena atas semuanya saat ini kita dapat berkumpul dan silaturahmi melalui daring, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat. Bapak Ibu Kepala SMK dan Mitra Industri yang mewakili, kami mengucapkan selamat datang dan tentunya kami mengucapkan selamat Bapak Ibu sudah mencapai tahap ini, yaitu tahapan prakurasi dalam proses seleksi program SMK Pusat Keunggulan tahun 2023. Dari sekian ribu yang telah mendaftar pada program ini, alhamdulillah Bapak Ibu telah mencapai tahapan prakurasi setelah tentunya melewati proses-proses seleksi sebelumnya. Sekali lagi selamat Bapak Ibu. Kemudian dari industri, Bapak Ibu dari Mitra Industri, lagi kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk apresiasi tinggi dan atas perhatiannya dan kerjasamanya, dan terutama minat investasi yang akan diberikan pada SMK yang sekali lagi terima kasih. Dengan kemitraan dari Bapak Ibu, kita semua berharap percepatan dalam peningkatan kualitas pembelajaran dan lulusan dari SMK. Tak apa-apa, kok di Arab Saudi gak ono itu. Bapak Ibu yang kami hormati, kami yakin ini Bapak Ibu yang hadir di sini tahu bagaimana program SMK Pusat Keunggulan, di mana programnya sudah diawali atau launching itu di awal tahun 2021, dan khusus untuk skema pemadanan dukungan sudah dikenalkan dan sudah dimulai di tahun 2022. Dan ini sekarang kita berlanjut di tahun 2020. Skema pemadanan dukungan ini merupakan penguatan dan fasilitasi pembelajaran melalui kemitraan dan penyelarasan dengan dunia kerja, dengan industri tentunya, turut terlibat ini dalam sharing investasi. Sekali lagi untuk mendukung percepatan ketercapaian tujuan dari program SMK. Dan alhamdulillahnya program ini mendapatkan respon positif
dengan begitu banyaknya pendaftar dari industri dan nilai minat investasi yang sangat tinggi. Kemudian juga bisa kami sampaikan ada perbedaan dengan tahun sebelumnya, Bapak Ibu. Tahun ini untuk pendaftar program SMK Pusat Keunggulan, terutama yang baru, ini sudah harus mengikuti skema pemadanan dukungan, sehingga sudah langsung harus mempunyai mitra industri. Begitu juga untuk SMK yang sudah menjadi pelaksana program SMK Pusat Keunggulan, pada saat mendaftar sudah harus menggandeng mitra industri untuk mengikuti skema pemadanan dukungan ini. Dan khusus tahun ini secara administrasi ini sudah ada semacam form rencana bisnis yang nantinya dapat dipakai sebagai dasar pengusulan sharing pembiayaan antara APBN dan industri, dan rencana bisnis ini nantilah yang akan menjadi dasar pada saat kita akan melakukan kurasi ataupun valuasi dari nilai yang Bapak Ibu sudah. Dan tadi sudah di awal juga sudah disampaikan Bapak Ibu bahwa sebagai informasi bahwa kurasi ini akan dilaksanakan sekitar 6 sampai dengan, dan apakah itu nanti akan dilakukan secara daring ataupun ini nanti akan kami informasikan dalam waktu yang tidak lama. Semoga kegiatan prakurasi ini juga bagian penting ya Bapak Ibu dari tahapan kurasi itu, karena sebagai persiapan awal dan juga bekal untuk pertemuan kita pada saat kurasi nanti. Semoga nanti Bapak Ibu dapat mempersiapkan semua, terutama dokumen-dokumen dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan bersama dengan industri. Dan Bapak Ibu, mohon izin sekali lagi kami mengingatkan bahwa prakurasi ini masih menjadi tahapan dari seluruh rangkaian proses seleksi program SMK Pusat Keunggulan. Dan ini masih belum final tahapannya. Sehingga kami berharap SMK yang sudah mencapai tahapan nanti dapat mempersiapkan kurasi nanti dengan lebih baik. Sekali lagi, mohon izin Bapak Ibu kami mengucapkan selamat, terutama untuk Bapak Ibu Kepala SMK dan juga industri yang sudah hadir di sini. Selamat mengikuti prakurasi ini, dan ini semoga menjadi bekal pada saat kurasi nanti. Sekali lagi selamat, dan kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dari industri, dan salam hangat dari kami Komite Transformasi SMK sebagai Pusat Keunggulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Sama. Ya, terima kasih kepada Mbak Titin selaku koordinator kelompok kerja transformasi SMKPK sebagai pusat keunggulan yang telah memberikan sapaan dan ucapan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam penjelasan teknis yang akan disampaikan oleh Pak Pitoyo. Waktu dan layar saya persilakan. Tapi aku mau lagi dibuka Zoom ini. Mari nih. Oke, baik. Terima kasih Pak Titin. Ini selamat pagi yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan mitra industri, kemudian juga yang kami hormati Bapak Ibu kepala sekolah SMK calon gitu ya, pelaksana program SMKPK skema pemadanan tahun 2023. Kemudian juga yang kami hormati koordinator kepala Pokja di lingkungan Dit SMK, juga yang saya banggakan ya rekan-rekan di bidang transformasi SMK sebagai keunggulan. Kemudian Bapak Ibu izin sebelumnya gitu ya, saya tidak menyalakan mode karena pagi hari ini kita dilakukan barunya oleh Tuhan Yang Maha Esa di sekitar ibu kota. Pagi hari ini turun hujan, jadi saya lebih memprioritaskan penjelasan saya itu lebih dapat diterima oleh Bapak Ibu semuanya. Kemudian di dalam Zoom ini saya lihat itu ada 1,6K
yang foto ijazah itu kan yang nggak foto kan nggak suruh foto. Tapi barangkali untuk mohon bagi sekolah nanti tolong segera diingatkan kalau bisa segera bergabung. Kalau misalnya mungkin tidak bisa bergabung pada pagi hari ini, nanti tetap diingatkan atau sebaliknya. Kalau industrinya sekarang sudah hadir tapi sekolahnya belum hadir, nanti industrinya bisa mengingatkan sekolahnya itu untuk segera bergabung atau diingatkan terkait dengan poin-poin penting dari hasil penjelasan informasi pada pagi hari ini. Nah, baik Bapak Ibu, izin sekali lagi saya Bitoyo Nugroho, saya staf di Direktorat SMK. Saya akan menjelaskan juga nanti barangkali memandu apabila terdapat tanya jawab dan lain-lain, bisa langsung sampaikan atau barangkali juga kalau seandainya acara ini sudah selesai nanti bisa menghubungi Helpdesk bidang transformasi SMK sebagai pusat keunggulan. Nah baik, next Mas. Nah Bapak Ibu, mungkin sebagian dari 738 SMK yang mengikuti acara prakurasi ini pada tahun sebelumnya sudah pernah mengikuti program SMK PK skema pemadanan gitu ya. Tahun ini juga kembali ada, tadi sempat disampaikan secara singkat oleh koordinator gitu ya, bahwa memang inovasi lain dari sisi funding atau dari sisi inovasi, dari sisi investasi, program pengembangan SMK PK tidak hanya dibiayai oleh kementerian, tetapi juga dibiayai juga oleh beberapa pihak ya, bisa termasuk juga mungkin DAK atau barangkali juga sejak tahun 2022 itu funding diberikan oleh mitra SMK dalam hal ini berupa in-kind atau program-program maupun juga in cash atau berupa uang cash gitu ya. Nah, kita berharap lah bahwa adanya trust, adanya kepercayaan dari industri yang mereka ingin melakukan investasi di SMK itu bagian dari percepatan untuk penguatan link and match gitu ya. Jadi SMK itu rumusnya sejak zaman dulu itu menurut teorinya Proster itu, teoremanya 16 Proster itu nggak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya dukungan yang sangat baik gitu ya dari industri, dari mulai perencanaan, penjelasan kurikulum, penyiapan tenaga kerja yang kompeten, sampai dengan implementasinya gitu ya, pembelajarannya, pengujiannya, dan harapannya nanti bisa menjadi pekerja yang kompeten, bisa menjadi wirausahawan, bisa juga dimungkinkan meneruskan harapannya linear sesuai dengan kompetensi kalian yang ada. Nah Bapak Ibu, itu barangkali overview singkat terkait dengan program SMK PK SPD ini gitu ya. Dan sekali lagi kami juga memberikan apresiasi terhadap budi baik ya Pak Ibu, terutama mitra industri dan juga sekolah-sekolah itu yang ingin sama-sama memajukan negara kita. Ya ini jadi mudah-mudahan Allah mencatatkan ini sebagai amal pahala Bapak Ibu semuanya ya. Kalau niat itu sudah dihitung, apalagi nanti itu niatnya itu benar-benar mulia gitu ya. Dan nanti kemuliaannya itu salah satunya diukur pada saat kurasi. Nah sebelum proses kurasi nanti dilaksanakan, kita akan melakukan proses prakurasi ini. Nah artinya ini juga bagian dari inovasi kami dari hasil evaluasi terhadap proses pelaksanaan prakurasi atau kurasi tahun lalu. Saya yakin karena tahun lalu itu tahun pertama gitu ya, Bapak Ibu itu langsung dengan industrinya tiba-tiba langsung kurasi, ketemu kurator gitu ya, kesalahpahaman, mungkin juga perdebatan dan lain-lain gitu ya. Nah artinya tuh hal-hal seperti itu barangkali akan kita perbaiki, yang salah satunya adalah melalui proses pelaksanaan ini. Nah Bapak Ibu, mudah-mudahan sudah tampak ya di slide Bapak Ibu terkait dengan arus proses kurasi. Nah, yang perlu saya garis bawahi adalah pada slide ini adalah pelaksanaan kurasi ini secara tentatif gitu ya. Sekali lagi pelaksanaan kurasi secara tentatif gitu ya, itu dilaksanakan tanggal 6 sampai dengan 10 Maret 2023. Nah jadi ini juga bagian dari poin penting ya terkait dengan tanggal, hari gitu ya, dan waktu pelaksanaan kurasi, sehingga Bapak Ibu nanti bisa koordinasi dengan industrinya. Nanti akan lebih detail kami jelaskan pembagian
terjadwalnya. Juga nanti mungkin teman-teman di bidang keuangan gitu ya bisa menjelaskan berapa lama sekolah itu akan diberikan, sekolah dan industri itu diberikan akomodasi pada saat pelaksanaan kurasi ini. Nah, Bapak Ibu, berikutnya poin-poin penting lain ya selain dari tanggal pelaksanaan, poin berikutnya adalah kami berharap gitu ya, karena tanggal 6 itu kurang lebih masih ada 10 hari gitu ya ke depan, Bapak Ibu tuh bisa menjadwalkan ya, terutama para pengambil keputusannya ya. Kita berharap yang datang itu memang benar-benar ya, kalau sekolah kepala sekolah, kalau industrinya mungkin yang sudah diberikan kuasa untuk membuat keputusan, sehingga nanti selain masalah keputusan gitu ya, kita juga berharap juga memang yang hadir nanti juga paham betul terhadap rencana bisnis yang sudah disusun bersama antara sekolah dengan industrinya ya. Jadi jangan sampai nanti yang datang itu sudah tidak paham, yang kedua tidak bisa mengambil keputusan. Artinya dalam waktu yang relatif mungkin nanti singkat, 6 sampai tanggal 10 tadi itu tidak bisa membuat sebuah kesepakatan dari hasil proses kurasi. Nah, Bapak Ibu, poin berikutnya setelah tanggal tadi, kemudian siapa yang datang gitu ya, berikutnya juga pastikan butir berikutnya adalah dokumen-dokumen yang dibutuhkan saat kurasi itu tolong dibawa gitu ya. Ini siapa yang datang, surat tugasnya mana gitu ya. Kalau sekolah ditandatangani oleh dinas, oleh mungkin barangkali Kacapdin gitu ya, dan lain-lain gitu ya, monggo silahkan gitu ya, sehingga yang datang itu jelas. Dari industri juga siapa yang mewakili, nanti insya Allah Bapak Ibu itu nanti akan kita berikan tanda pengenal. Jadi yang tidak dapat tanda pengenal, mohon nanti tidak mengikuti proses kurasi gitu ya, karena memang kurasi kita itu singkat, padat gitu, kalau bisa itu jalannya efektif, efisien, dan orang-orang yang berhak saja yang hadir pada saat kurasi ya gitu ya. Berikutnya, tolong siapkan dokumen RAB rencana bisnisnya ya. Jadi silahkan bawa print out-nya gitu ya. Nanti kalau ditanya, diklarifikasi, divalidasi oleh para kurator bisa menjelaskan. Syukur-syukur rencana bisnis nanti tadi itu yang sudah dibuat susun tuh, kalau nanti misalnya ada yang gelondongan, nanti bisa disusun lebih terperinci. Nanti di slide-slide berikutnya akan kami coba hantarkan seperti apa sih terperinci itu gitu ya. Tidak akan sampai detail sekali, tapi paling tidak tuh para kurator tuh bisa tahu, oh kalau programnya itu berapa sih narasumbernya, berapa orang, berapa kegiatan, dan lain-lain, sehingga itu unit cost-nya berapa, total harganya berapa, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, berikutnya adalah ya, ketika nanti melakukan kurasi, ini kami juga melakukan prakurasi, kami sudah melakukan prakurasi dengan kurator. Nah, para kurator itu nanti akan banyak mempertanyakan, yang pertama itu terkait dengan kewajaran ya. Kewajaran apa? Yang pertama kewajaran programnya ya. Program ini wajar nggak dilaksanakan, misalnya sekian banyak, sekian jumlahnya, sekian satuannya, dan lain-lain. Kemudian juga terkait dengan valuasinya ya. Kok angkanya kok sangat tinggi sekali misalnya. Kalau Bapak Ibu memberikan peralatan misalnya, kok ini 5 kali lipat daripada harga pasar dan lain-lain gitu ya. Ini juga nanti bagian dari kewajaran-kewajaran gitu ya, yang ditanyakan oleh para kurator. Yang ketiga juga terkait dengan SDM-nya. Ada industri yang sekian banyak mendampingi sekolah gitu ya. Itu SDM-nya industri itu dalam setahun sampai dengan akhir 2023 ini, mereka tuh punya SDM sebanyak apa? Kompetensinya seperti apa SDM-nya? Kok bisa mendampingi program Inken sekian program gitu ya, dengan jumlah sekolah itu yang banyak dan geografisnya tersebar di seluruh Indonesia. Nah, ini juga pasti gitu ya, seorang kurator gitu ya, seorang kurator ini pasti secara logis akan mempertanyakan kewajaran-kewajaran tersebut. Berikutnya adalah ini juga menjadi pertanyaan para kurator pasti, jumlah sekolah atau industri mitranya ya. Jadi rasio perbandingan satu industri mendampingi sekian sekolah atau sekian sekolah didampingi oleh sekian industri gitu ya. Ini juga menjadi titik-titik gitu ya, yang para kurator itu senang untuk memperdalam terkait dengan hal-hal tersebut. Berikutnya juga ini waktu pelaksanaan ya. Waktu pelaksanaan ini tidak boleh mengklaim
yang tahun 2022 atau 2021 gitu ya. Pokoknya tuh harus Y-nya tuh 0, Y0. Jadi year pada tahun yang sama, bukan year -1 atau year -2, itu tidak boleh gitu ya diklaim. Jadi memang pemadanan ini harus pada tahun anggaran yang berikutnya adalah juga sebuah kewajaran yang lain, yaitu kita harus siap diaudit oleh auditor. Ya, kalau kami itu ketika APBN kan biasanya tuh Inspektorat Jenderal, biasanya tuh auditor dari BPKP, auditor dari BPK itu ikut melakukan audit. Nah, jadi bukan tidak mungkin nanti apa yang sudah akan diberikan itu ya dalam berita acara kurasi yang sudah divaluasi sampai dengan perjanjian kerjasama antara Bapak sekolah, Bapak Ibu dengan mitra industrinya, itu akan ditanyakan juga oleh auditor, ya. Karena pemberian APBN dengan rasio 1:1 itu juga mempertimbangkan berapa nilai valuasi dan juga program yang diberikan oleh industri kepada sekolah. Nah, ini jadi tentu saja ini di zaman transparansi seperti sekarang ini, kesiapan untuk diaudit oleh auditor yang resmi itu harus siap gitu ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, poin atau pelaksanaan kurasi per satu sekolah dengan per satu mitranya itu kita prediksi gitu ya, waktunya tuh 60 menit. Nah ya, tapi kalau seandainya Bapak Ibu bisa lebih cepat selesai kurang dari 60 menit, monggo, ya, itu lebih baik. Nah, artinya mungkin ya Bapak Ibu itu sudah diskusi panjang dengan industrinya, benar-benar menyiapkan cukup matang, atau barangkali juga perakurasi ini ada manfaatnya gitu ya, sehingga sebelum tanggal 6 sampai tanggal 10 tersebut segera koordinasi, segera mempersiapkan dengan matang sebelum masuk ke dalam proses kurasinya. Nah, jadi waktu prediksi kami itu 60 menit karena memang yang dilakukan kurasi itu jumlahnya prediksi kami itu 738 dengan jumlah DEX atau jumlah tim kurator itu sebanyak 30 tim gitu ya. Dan itu waktunya dari pagi sampai dengan malam hari. Nah, jadi kita berharap nggak bertele-tele gitu ya. Jawablah dengan jujur, jawablah dengan ini, karena nanti juga akan diaudit dunia akhirat juga. Berikutnya adalah sekolah dan industri dapat dimungkinkan perbaiki dokumen rencana bisnis berdasarkan proses kurasi awal. Nah, Bapak Ibu itu tentu nanti akan diberikan waktu untuk tetap bisa melakukan kurasi itu maksimal itu bukan maksimal ya. Mungkin prediksi kami kurang lebih itu 2 hari ya. Nanti barangkali bisa dijelaskan oleh teman-teman keuangan kami gitu ya. Sekolah dan industri itu disediakan berapa lama untuk menginap di dalam acara kurasi nanti. Nanti tuh desainnya tuh adalah ketika sudah melakukan proses kurasi, misal Bapak Ibu antara sekolah dan industri bertemu dengan para kurator, kemudian sudah ada hasil kurasinya, dan Bapak Ibu itu diminta untuk segera merevisi RAB-nya atau rampiran dari rencana bisnisnya gitu ya. Itu diberikan waktu sampai hari kedua gitu ya. Jadi sementara kami itu menghitung sampai dengan hari kedua gitu ya, karena 778 SMK, 776 industri, 60 kurator, belum lagi nih biayanya tuh nggak murah gitu ya. Jadi kami harus efektif, seefisien mungkin melaksanakan proses kurasi ini ya. Jadi ketika kurasinya itu Bapak Ibu tuh masih diperbolehkan oleh para kurator untuk memperbaiki, silahkan diperbaiki. Tapi kalau menurut para kurator ini sudah tidak mungkin lagi, sudah sangat tidak layak gitu ya, rencana bisnisnya ya sudah tidak diberikan perbaikan. Tapi barangkali kalau menurut kurator ini masih layak tapi harus ada perbaikan, itu diberikan waktu. Nah, terus perbaikannya kapan? Tadi, selama masih dalam proses waktu kurasi diperbolehkan. Selama masih ada para kuratornya masih bisa meng-ACC, dituliskan dalam bentuk berita acara kurasi, monggo silahkan gitu ya. Dan poin berikutnya adalah Bapak Ibu, kita berharap setelah kurasi nanti itu ya, kalau sudah kurator menyatakan layak, ini bisa diteruskan, nilai valuasinya memenuhi batas minimal valuasi,
dari total mitra industrinya gitu ya, kita sudah menyiapkan format perjanjian kerjasama antara sekolah dengan industri. Jadi kita berharap efektif, efisien ya. Yang sudah oke semuanya langsung tanda tangan di tempat. Karena tadi yang datang itu memang orang-orang misalnya, silahkan bawa stempel, bawa materai gitu ya. Nanti disiapkan untuk PKS-nya, diserahkan lampirannya sebagian pada kami. Karena salah satu pertimbangan nantinya dana PBN itu akan dicairkan ke sekolah Bapak Ibu, itu manakala sudah ada berita acara kurasi bagi sekolah yang layak, plus sudah ada perjanjian kerjasama antara sekolah Bapak Ibu dengan mitra industrinya. Nah, jadi daripada nanti setelah ini industrinya di pulau mana, sekolahnya di mana, susah lagi untuk koordinasi, kita sudah akan menyiapkan format perjanjian kerjasama. Nanti insya Allah kalau butuh filenya bisa kita serahkan, tapi itu adalah format yang kita siapkan. Jadi kalau mau direvisi mau apa silahkan aja, tapi barangkali bisa koordinasi dengan kami di poin-poin mana yang nantinya tuh Bapak Ibu tuh lakukan revisi ya. Terkait dengan perjanjian kerjasama. Nanti insya Allah filenya akan kami sampaikan. Next Mas. Nah Bapak Ibu, berikutnya adalah ini yang menjadi perhatian terhadap proses kurasi. Ya, jadi ini bagian dari kisi-kisi gitu ya, variabel-variabel yang nantinya akan digunakan oleh para kurator untuk melakukan kurasi. Jadi pra ini gitu ya, selain kami menyampaikan hal-hal makro gitu ya, kita juga mungkin nanti akan menyampaikan sedikit gitu ya. Ini seperti kisi-kisi rubriknya atau instrumennya gitu ya. Sehingga nanti Bapak Ibu tuh ketika kurasi tuh nggak bertele-tele, langsung strike to the point menjawabnya gitu ya. Pak, ini ada di segala macam seperti ini. Jadi nggak bertele-tele. Nah yang pertama itu terdapat jenis-jenis pemadanan ya. Tadi sudah kami sampaikan di awal bahwa pemadanan itu masih sama seperti tahun lalu, ada in kind dan juga ada in cash ya. Jadi jelaskan. Oh program kami Pak untuk sekolah ini program in kind-nya penyelesaian kurikulum, ada guru tamu, ada magang guru, ada sertifikasi, ada tamatan, penerimaan tamatan dan lain-lain. Kemudian Pak, program kami untuk in cash, kami memberikan peralatan, memberikan uang, memberikan bangunan, ruang praktek dan lain-lain seperti itu. Ya, jadi cukup dijelaskan, ditunjukkan dokumennya gitu ya. Rencana bisnisnya. Kemudian Bapak Ibu ada nama programnya. Tadi seperti saya sampaikan ya, baik in kind maupun in cash itu programnya apa? Nama programnya tadi sudah sampaikan. Ya berikutnya harga satuannya. Ini kadang-kadang masih gelondongan, ya nggak jelas. Ini programnya in kind dari 10 ini satuannya berapa sih gitu. Kadang-kadang tuh ada yang menuliskan 10 program in kind total 1M. Nah kita nggak tahu itu. Artinya itu kan kalau Bapak Ibu nih misalnya nih ya, APBN ini kan uang rakyat nih ya. Jadi uang rakyat itu kan kita harus hati-hati ya. Barangkali besok di audit juga kita itu kan, kita juga harus hati-hati gitu ya. Ini berapa sih kurikulum itu, penyelesaian kurikulum kok bisa sampai satu program penyelesaian kurikulum itu 200 juta gitu. Nah para kurator nanti pasti akan minta diperjelas, diperinci. Kok sampai 200 juta nih Pak untuk program ini gitu ya. Emangnya betul berapa narasumbernya, gajinya, honornya, terus berapa orang, berapa waktunya dan segala macam. Nah itu perlu penjelasan yang nanti terperinci. Jadi sejak sekarang Bapak Ibu tuh sudah bisa lagi mereview rencana bisnisnya gitu ya. Kalau nanti ada yang merasa belum terperinci dan lain-lain gitu ya, bisa segera dikoordinasikan antara sekolah Bapak Ibu dengan industrinya. Berikutnya adalah ada jumlah sasarannya. Berapa orang, berapa kegiatan, berapa guru dan lain-lain gitu ya. Itu harus ada jelas juga. Berikutnya waktu pelaksanaan. Tadi sudah kami sampaikan, waktu pelaksanaan Y0 ya, ada tahun yang bersamaan. Bukan diklaim tahun yang lalu, diklaim saat ini gitu ya. Terus tim. Kalau bisa nih ada timnya tuh akan lebih bagus gitu ya. Oh, timnya nanti si A, si B, Fulan bin Fulan dan lain-lain gitu ya. Itu jelas gitu ya.
oh memang ini punya tim sendiri untuk pelaksanaan in-kind atau pelaksanaan in-cash dan lain-lain. Next Mas. Yang berikutnya adalah nilai evaluasi ya. Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa nilai evaluasi untuk program skema pemadanan SMKPK SPD ini itu sejauh ini itu minimal nilai evaluasinya setelah proses kurasi itu harus per satu sekolah dengan seluruh total industrinya itu minimal 200 juta rupiah ya sejauh ini. Saya tidak tahu kok, nanti mungkin manajemen pimpinan kami itu ada dinamika terus Pak 300, Pak 100 atau berapa, tapi sejauh ini adalah nilai minimal valuasi per satu sekolah dengan total industrinya itu minimal 200 juta ya. Kalau ya 200. Kalau industrinya 5 Pak, ya semuanya kalau dijumlah harus 200. Jadi minimal nilai valuasi itu 200 gitu ya. Dan ini bukan sewa ya. Manakala nanti Bapak Ibu menuliskan dalam rencana bisnisnya itu adalah meminjamkan, menyewakan peralatan praktek, tidak akan dihitung sebagai valuasi ya. Katakanlah di rencana bisnisnya ditulis kami menyewakan mesin bubut 200 juta. Kami meminjamkan mesin fresh 100 juta. Tidak akan kita menghitung ya. Tapi kalau itu diberikan kepada sekolah itu bisa divaluasi. Ya, berikutnya adalah nilai pemadanan in-kind ya. Nanti silahkan nanti ini terkait dengan nilai evaluasi ini akan dihitung juga tadi seperti kewajarannya. Terus juga pekerjaan fisik dan lain-lain gitu ya. Nomor 8, apakah juga industri membuka di mitra disiplah. Nah, ini tricky ya, mohon maaf ya. Tricky. Jadi uang PBN itu dipakai nanti untuk beli alat disiplah yang industrinya itu adalah mitra dari SMK-nya. Ya, jadi ya selama mungkin gitu ya harganya masih wajar, tidak mahal dan lain-lain gitu ya. Itu masih mungkin. Tapi kalau kadang-kadang tuh harganya tidak masuk akal, bisa berkali-kali lipat gitu ya. Nah, itu kita akan cek gitu. Kita gampang ngecek ya, tinggal ngecek masukkan ke Google gitu ya, nama industrinya, terus siplah keluar nanti. Oh, di toko ladang, oh dibeli-beli, oh dari ini itu ya. Ternyata mitra industri itu jualan alat ini gitu ya. Nanti ada potensi nanti uang kita dibelikan di alat itu yang harganya nggak rasional gitu ya. Terus jumlah total mitra industri berkaitan dengan nilai minimal valuasi pemadanannya. Tadi seperti kami sampaikan ya. Jadi valuasi pemadanan itu nilainya itu ada minimalnya dan itu merupakan dari total jumlah mitra industrinya. Relevansi dengan kompetensi kalian ya. Kalau kompetensi yang dikembangkan di SMKPK-nya misalnya teknik mesin ya, nanti itu in-kind dan juga in-cash-nya itu juga linear dengan kompetensi kaliannya ya, juga teknik mesin, bukan untuk kompetensi kalian yang lain ya. Oke, next Mas. Nah, Bapak Ibu, ini sudah masuk ke dalam format penilaian ya. Ini ada format penilaian akan ada dalam setiap proses kurasi nantinya 2 orang kurator ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini di slide yang sebelah kiri itu ada kotak-kotak gitu ya. Nama kurator 1, nama kurator 2 gitu ya. Para kurator ini merupakan para kurator yang tahun lalu sudah pernah ikut atau yang tahun ini kita seleksi ulang dengan melibatkan master kurator dari tahun lalu ya. Jadi mereka berasal dari praktisi industri, mereka berasal dari wirausahawan, mereka juga berasal dari akademisi ya. Jadi insya Allah gitu ya, setiap sekolah dengan satu industrinya pasangannya itu akan dikurasi oleh 2 orang kurator. Kemudian juga selain akademisi, selain praktisi, selain wirausahawan, juga akan ada widya iswara dari balai-balai besar yang ada di lingkungan Dirjen Vokasi. Nah, kemudian nama SMK-nya gitu ya dan nama industrinya, jumlah usulan kerjasamanya yang di dalam rencana bisnis itu berapa nilainya gitu ya, itu sementara gitu ya. Terus tanggal proses kurasinya mungkin ya rencana tentatifnya tanggal 6 sampai. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Industri. Nah, ini
sudah kita cek gitu ya. Ini bukan 5 paling banyak, tapi itu di daerah Jawa Tengah gitu ya. Di daerah Magelang itu satu sekolah tuh punya 13 mitra industri. Jadi nanti di sini tuh sudah kita perbaiki lagi. Jadi jumlah total mitra itu 1 sampai dengan 15 coret gitu ya. Apa namanya jumlah mitranya? Apakah 1, 2, 3 dan seterusnya, tinggal coret yang tidak perlu itu. Kemudian berikutnya adalah Bapak Ibu variabel terkait dengan penilaian ini adalah kita full rencana bisnis di sini ya, yang akan kita ulik gitu ya. Karena waktu kita terbatas, kita harus efektif, efisien, maka instrumennya juga langsung menyasar ke hal-hal yang teknis pada rencana bisnis gitu ya. Yang pertama, ya ini sudah pasti kita akan mengecek ada tidak ada dari dokumen rencana bisnis dan juga identitasnya ya. Kalau Bapak Ibu mestinya yang 738 ini itu sudah gitu ya memasukkan dokumen rencana bisnisnya gitu ya. Jadi kalau memang pastinya tuh sudah, karena ini yang ikut ini 4.000-an sekolah ya, sedikit yang ikut. Nah sekarang terfilter gitu ya, terseleksi menjadi sekitar 738 baik yang SMKPK lanjutan dari tahun sebelumnya gitu ya, atau yang baru tahun 2020 tapi nanti tinggal ngubah nah di sini setelah butir 1 gitu ya, kalau tidak ada ya nggak layak, jadi malikiah, kalau ada ya layak gitu ya. Tapi itu baru satu variabel berikutnya adalah rencana bisnis terisi, terperinci ya. Ini ada nama program, ada jumlah sasaran, ada unit cost, ada harga total, ada juga waktu pelaksanaan. Nah, yang pertama itu adalah iris satu persatu. Sekarang kita turunkan satu persatu. Rencana bisnis yang butir A ini, 2 butir A ini memiliki nama program atau kegiatan baik in kind dan atau in cash ya. Jika memiliki dinyatakan layak ya. In kind-nya penyelesaian kurikulum, magang guru dan lain-lain. Tapi kalau nggak ada nama programnya ya nggak layak ya. Jadi harus ada nama programnya. Saya yakin yang masuk sekarang ini sudah ada nama programnya. Berikutnya 2B adalah rencana bisnis memiliki nilai total ya. Jadi sudah ada dokumennya, sudah ada identitasnya, sekolahnya mana, industrinya mana, sudah ada nama programnya. Sekarang totalnya tuh angkanya tuh yang akan diberikan tuh berapa sih ya, sekian ratus juta, sekian M dan lain-lain. Kalau ini tidak ada, tidak layak. Ini juga menjadi variabel yang lain untuk penilainya ya. Berikutnya adalah Bapak Ibu rencana bisnis biasanya 6 totalnya. Sekarang unit cost per program itu berapa satuannya? Kalau ada layak. Kalau belum ada, Bapak Ibu masih bisa diperkenankan untuk merevisi, menuliskan unit cost tadi itu per programnya. Ya, jadi Bapak Ibu tadi seperti sudah saya sampaikan di awal bahwa masih diperbolehkan revisi selama menurut para kurator ini masih layak, tapi harus revisi, gitu ya. Berikutnya 2D. Rencana bisnis memiliki jumlah sasaran. Ya, sudah ada 2A, sudah ada 1A dan B, sudah ada 2A, sudah ada 2B, sudah ada 2C. Nah, sekarang Bapak Ibu menulis sasarannya. Berapa kegiatan, berapa paket, berapa orang, berapa guru dan lain-lain gitu ya. Terus berikutnya waktu pelaksanaan. Nah, waktu pelaksanaan ini waktu sosialisasi tidak disampaikan. Jadi kita harus fair bahwa ini tidak ditulis tidak layak. Tapi nantinya Bapak Ibu pasti akan ditanyakan, ini waktunya kapan Pak? Tahun lalu kah? Tahun depan kah? Tahun ini Pak? Oke, tahun ini. Nanti di bawah itu ada kolom catatan umum. Nah, berikutnya butir 3 ya, butir 3. Butir 3 terkait dengan linearitas antara program in kind dan in cash dengan pemadanan yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Ya, next Mas.
Nah, berikutnya Bapak Ibu, dalam instrumen ini kalau ada pekerjaan fisik gitu ya atau bangunan, jika ada gitu ya, karena belum tentu semuanya menyampaikan, itu tolong dituliskan ya. Saya akan membangun ruang praktek siswa nilainya sekian. Oke, tulis gitu ya. Oh, ada gitu ya. Saya akan tadi ada dan evaluasi gitu ya. Tapi nanti sekali lagi selain ada tim kurator, kami juga nanti akan mengundang tim ahli bangunan yang juga akan membantu untuk menghitung. Ini wajar nggak sih sekian meter persegi bangunannya seperti ini di daerah sini nilainya sekian ratus juta atau sekian M misalnya. Nah, kemudian kalau bangunan ini katakanlah hanya disewakan, hanya dipinjamkan, itu tidak kita hitung sebagai valuasi, ya. Lagi tidak kita hitung tidak layak atau tidak layak, ya. Berikutnya juga sama untuk pekerjaan alat yang kita valuasi, yang kita hitung untuk pemadanan itu adalah alat-alat yang benar-benar diberikan ke sekolah, gitu ya, bukan disewakan, bukan dipinjamkan, gitu ya. Berikutnya yang terakhir ini ada butir terakhir ada valuasi pemadanan ya. Valuasi pemadanan di sini Bapak Ibu sementara nilainya masih 200 juta rupiah untuk satu sekolah dengan total pemadanannya, dengan total industri yang memadankan gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu akan dicek gitu ya. Setelah tadi dihitung, dikalkulasi ulang, oh tadinya 500 kok kempes tinggal 100 gitu ya. Oh, 100 ini masih satu Pak industrinya, kami masih ada 2 industri yang lain Pak. Nanti akan dihitung kalau seandainya dari total industrinya itu ternyata gitu ya nilai fluktuatifnya itu tidak sampai di bawah 200 juta gitu ya, maka masih bisa untuk meneruskan program pemadanan ya. Nah, nanti di sini itu di bawahnya catatan umum. Catatan umum ini untuk mencatat beberapa poin penting terkait dengan proses praksi. Misalnya, saya siap diaudit Pak. Kalau nanti saya bohong gitu ya, saya nggak ngasih alat, nggak ngasih bangunan, atau saya nggak menerjunkan tim kami untuk in-kind, saya siap diaudit. Oke, tulis gitu ya. Atau berikutnya barangkali ini semuanya dilaksanakan pada tahun 2023. Tulis, misalnya seperti itu, silahkan. Karena itu nanti barangkali untuk keamanan juga para kurator dan juga kami ketika diaudit oleh auditor, ya. Nah, nanti tinggal kesimpulannya, nilai valuasinya berapa per satu industri ini. Nanti kurator akan mencentang apakah layak atau tidak layak. Nah, terus ditandatangani oleh kurator 1, kurator 2, PT-nya, SMK-nya, dan diketahui oleh PPK bidang transformasi SMK sebagai peserta bulan ya. Jadi tidak seperti dokumen tahun lalu. Dokumen tahun lalu tidak ada nomor, tidak ada kopnya, tidak ada sepengetahuan orang direktorat. Tahun ini ada kop kami, nomor kami diketahui oleh orang direktorat. Jadi dokumennya ada identitasnya gitu ya. Nah, jadi nanti setelah ini ya? Gitu ya, akan ada berita acara kurasi. Acaranya udah besok. Nah, syukur-syukur besok, kalau besok. Bisa langsung Bapak Ibu itu membuat perjanjian kerjasama, itu akan lebih baik lagi, gitu ya. Oke, next Mas. Nah, ini apa format berita acaranya gitu ya. Nanti nggak usah khawatir. Jadi setiap para dex gitu ya, ada kurator 1, kurator 2 akan didampingi oleh sektor dari direktur gitu ya. Di sini akan dituliskan gitu ya pada hari ini tanggal bulan apa gitu ya, berita acara kurasi apa, nomor berapa, nama kuratornya 1, 2, nama PT-nya atau CV-nya atau siapapun gitu ya, diwakili oleh siapa, nama, jabatan, alamatnya, SMK-nya siapa yang mewakili, SMK SSEX gitu ya, nama jabatannya. Setelah dikurasi dengan variabel-variabel 1 sampai dengan 6 tadi itu. Nah, terus kesimpulannya berdasarkan penilaian pemenuhan dokumen tersebut disampaikan hasil pemeriksaan coret layak atau tidak layak dengan nilai valuasi pemadanan sebesar sekian rupiah dari total nilai valuasi pemadanan sebesar berapa rupiah ya. Nah, demikian berita acara tangan-tangani oleh Pak
para kurator, nama mitra industrinya, nama SMK-nya, siapa yang datang, tanda tangan, langsung diketahui oleh PK bidang transformasi. Next, Mas. Nah, Bapak Ibu, kami sudah menerima rencana bisnis gitu ya, dan kami coba membuka gitu ya 1.350 rencana bisnis yang sudah masuk pada kami. Nah, ada beberapa catatan-catatan dari kami yang nantinya barangkali apabila ini ditemui oleh sekolah maupun oleh mitra ya, nanti ini pasti akan ditanyakan oleh kurator gitu ya. Yang pertama, kami menemukan sebuah kondisi gitu ya. Kami tidak menyebutkan nama industrinya, kami juga tidak menyebutkan nama sekolahnya, tapi ini real dalam dokumen rencana bisnis yang ada. Ya, yang pertama itu adalah satu industri itu membantu sekian banyak SMK. Ini kami tuh memfilter gitu ya, memfiltering gitu ya. Ada yang sampai 79 sekolah, satu industri dengan nilai pemadanan itu masing-masing 600 juta rupiah gitu ya. Ada juga yang cuma 14 gitu ya. Nilainya itu lebih dari 2 miliar per sekolah. Dan dana APBN-nya direncanakan untuk membeli peralatan. Nah, Bapak Ibu, hal-hal seperti ini pasti nanti akan ditanyakan. Bapak itu punya SDM berapa? Bapak itu memang kemampuan finansialnya itu berapa? Ini pasti sense-nya, nalurinya para kurator itu ya, baik dari akademisi, baik dari praktisi industri gitu ya, maupun wirausahawan atau widya iswara dari balai-balai besar kami, pasti mereka itu akan punya sense pertanyaan seperti itu. Jadi kami sampaikan terlebih dahulu ya, Bapak Ibu ya, pasti tentu saja dengan cara yang santun ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu nanti emosi atau baperan kalau bahasa anak sekarang gitu ya, kalau nanti ditanya oleh para kurator tajam gitu ya, karena memang ya mereka mungkin berharap gitu ya program SMK PK ini ya benar-benar gitu ya bisa berhasil gitu ya, dan juga APBN itu juga bisa diberikan ke sekolah-sekolah yang benar-benar layak gitu ya. Nah, Bapak Ibu, itu kondisi yang pertama gitu ya. Dengan ini mohon maaf gitu ya, ini kami sudah mengecek beberapa peralatan yang diajukan di sini ya. Ini totalnya ini redesign gedung dan ruang. Ini di kiri slide itu ya. Terus pengadaan peralatan praktek. Ini harganya nih lumayan ini, sekian kali lipat ya. Nanti tolong ini kalau siapapun gitu ya, sekolah atau industrinya yang merasa seperti ini, nanti tolong siap-siap. Ini harganya kok sampai sekian mahal Pak gitu loh. Pak bener Pak. Karena nanti pasti kurator itu ya, kalau mereka tuh akademisi dari jurusan yang sama, mereka mesti juga tahu kan berapa sih alatnya. Kami juga sebenarnya sedang ngecek di pasaran itu, alat ini tuh harganya berapa. Tapi kalau Pak Ibu mengatakan, oh ini speknya yang paling bagus, paling tinggi gitu ya, barangnya itu wah pokoknya wah gitu ya, monggo aja. Tapi nanti kita harus siap dipertanyakan oleh para kurator. Next. Nah, kondisi berikutnya adalah dari rencana bisnis yang sudah kami terima, industri itu memberikan bantuan untuk pengadaan peralatan. Oh, ini sama ya, dengan harga beberapa kali lipat dari harga pasar. Dan industri tersebut membuka toko di beberapa mitra sipla. Jadi ya ini biasa lah. Kita mengecek hal-hal seperti ini gitu ya. Next, Mas. Nah, ini juga ada gitu ya, industri yang memberikan bantuan kepada kurang lebih 23 SMK senilai 500 juta sampai dengan 700 juta. Namun di setiap kegiatan in-kind ada peruntukan pembuatan video 30 juta dengan jumlah kegiatan sebanyak 5 sampai 6 kegiatan. Artinya 6 dikalikan 30 juta dikalikan 23 juta. Nah, itu adalah nilai yang digunakan untuk pembuatan video. Nah, artinya nanti ini juga pasti mungkin ya sense-nya para kurator itu mempertanyakan, emang harus ada pembuatan video sampai 30 juta sampai sekian banyak itu Pak? Terus apakah ini cuma untuk mengerek atau mengungkit supaya nilai badannya supaya tinggi atau gimana gitu ya? Nah, ini juga silahkan nanti disiapkan gitu ya penjelasannya sebelum Bapak Ibu nanti masuk ke dalam konspirasi. Next, Mas. Oke, kondisi berikutnya juga sama ya. Kami itu menemui gitu ya, mohon maaf Bapak Ibu nih,
kita melihat CV yang ikut program pemadanan ini. Nah, fotonya seperti ini ya. Jadi seperti pabrik konveksi sederhana, tapi mampu memberikan pemadanan sampai dengan 621 juta rupiah lebih. Ya, tolong nanti ini juga seperti ini gitu ya. Nanti tolong bisa diklarifikasi, bisa divalidasi. Oh enggak Pak, kami walaupun kayak gitu tapi keuntungan kami sebulan 1 triliun misalnya. Jadi 621 itu ujung kuku, ya nggak apa-apa, jelaskan aja gitu ya. Jadi silahkan, kurasi itu waktunya Bapak Ibu tuh untuk meyakinkan para kurator bahwa kami itu sanggup memberikan investasi ke SMK-SMK gitu ya, supaya SMK-nya cepat maju. Ya monggo silahkan. Next. Nah, kemudian juga berikutnya kami menemukan dari rencana bisnis yang ada, ini benar-benar kami temukan. Ini apa namanya, baru berdiri tahun 2019 ya. Kami blur nama PT-nya. Itu didirikan tahun 2019. Industrinya tuh berani memberikan bantuan ke 10 SMK dengan nilai pemadanan totalnya 12 sampai 15 miliar. Nah ini juga Bapak Ibu nggak masalah, nggak usah khawatir. Jelaskan bahwa kami keuntungannya banyak, nggak usah khawatir. Walaupun baru 3 tahun umur kami gitu ya, atau 4 tahun umur kami, tapi kami itu sudah punya keuntungan yang besar dan siap memberikan investasi yang besar juga ke SMK-SMK gitu ya. Ya itu silakan. Next. Nah ini juga ada industri, ini yang bentuknya LPK. Jadi lembaga apa namanya, LPK ya, seperti pelatihan-pelatihan dan juga untuk kerja itu ya. Ini berani memberikan investasi sampai dengan 900 juta rupiah untuk pembangunan. Dan APBN kami, APBN-nya gitu ya, nanti kalau apabila ini lolos, APBN itu dipakai juga untuk membangun gedung dengan nilai yang sama, luasan yang sama. Ya, nah artinya nih silahkan, nggak usah khawatir lagi-lagi, tidak perlu khawatir Bapak Ibu. LPK kami itu wah keuntungannya triliunan Pak Pit nggak usah khawatir, kami siap bangun 10 gedung dengan nilai 900 juta satu sekolah pada saat kurasi gitu ya. Jadi nggak usah khawatir gitu ya Bapak Ibu ya. Ini waktunya nanti itu untuk siap-siap, kemudian nanti dikurasi. Next. Nah ini juga apa namanya, program in-kind penyelarasan kurikulum, 1 kali kegiatan, 1 paket ini nilainya 100 juta rupiah. 1 rapat penyelarasan kurikulum dan penyusunan bahan ajar, 1 paket 100 juta rupiah. Nah ini mungkin nggak apa-apa gitu ya, kami di Hotel 5 Pak Pit selama 1 minggu full gitu ya. Narasumbernya dari Amerika atau dari luar negeri gitu ya, langsung dari itu kami enggak tuh nilainya sampai 1 juta. Silakan nanti diperinci gitu ya. Apa namanya, kok bisa 1 juta misalnya. Gak usah khawatir Bapak Ibu ya. Silakan nanti dibuat apa namanya, perinciannya, diyakinkan kuratornya gitu bahwa ini memang nilainya seperti itu, masuk akal gitu ya. Jadi silakan. Next. Nah, ini Bapak Ibu pasti kan sudah pernah kan naik apa namanya, akomodasi yang online kan. Kalau Bapak Ibu tuh naik dari satu titik ke titik yang lain, artinya tuh titik dari, misalnya saya tuh dari kantor ke rumah gitu ya. Dari kantor ke rumah. Artinya tuh biasanya tuh pengemudi itu tanya, nih Pak, di mana penjemputannya, di mana titik nanti ketika Bapak tuh saya hantarkan. Nah, artinya tuh rumah saya tuh paling enggak terdeteksi gitu ya menggunakan aplikasi pencarian pemetaan. Nah ini ada sebuah industri gitu ya, pendamping, sebuah bentuknya CV, itu kami cek di aplikasi pencarian pemetaan itu tidak ada gitu ya. Ini di mana lokasinya dan lain-lain gitu ya. Bukan tidak mungkin nanti kami setelah ini juga akan melakukan survei ke industrinya gitu ya. Ini di mana sih lokasinya, kayak apa sih industrinya gitu ya, dan lain gitu ya. Jadi, nah ini kami temukan juga seperti ini. Jadi, nggak usah khawatir. Ini cuma sekedar contoh kecil gitu ya. Bapak Ibu nanti bisa menjelaskan, oh itu aplikasinya yang nggak update Pak gitu ya. Kami ada kok Pak, ini. Oke gitu ya, nanti yakinkan saja seperti itu. Next.
Nah, ini ada yang rencana bisnisnya masih gelondongan, seperti tadi di awal kamu sampaikan gitu ya. Sekian, nilainya sekian. Jadi apa namanya, barangkali nanti bisa dituliskan lebih terperinci ya. Next. Nah, Bapak Ibu, tadi sempat di awal saya sampaikan bahwa tolong nanti dibuat lebih terperinci dari dokumen rencana bisnis yang sudah Bapak Ibu masukkan dengan nilai total yang sama ya. Jangan merubah nilai totalnya. Sekali lagi saya ulangi ya. Kalau Bapak Ibu mitra industrinya dengan sekolah itu kemarin sudah memasukkan rencana bisnis dengan nilai totalnya itu X rupiah, katakanlah misalnya X rupiah itu 1M, besok itu 1M itu tolong dibuat terperinci seperti ini ya. Ada nomor, ada nama program atau kegiatan, detailnya seperti apa, jumlahnya berapa, satuannya apakah orang, kegiatan, set, unit, dimensi, JP atau garing LS atau paket gitu ya, silahkan gitu ya. Karena kalau apa namanya biaya perencanaan itu kan LS istilahnya tuh ya. Terus harga satuannya berapa, unit cost-nya, terus totalnya itu berapa. Nah, kami kepengen itu ya kita tuh kan ini kan ya, Bapak Ibu di sekolah tuh sudah biasa tuh membuat RAB di sekolah, apalagi Bapak Ibu dari industri itu kan uang Rp1 sedikit pun kan itu kan harus benar-benar hati-hati gitu ya, karena cari duitnya susah, pasti ngeluarin duitnya juga harus hati-hati. Nah, artinya tuh perencanaan yang detail seperti ini kan bukan sesuatu yang baru ya, saya yakin itu sesuatu yang sudah wajar. Nanti tolong masih ada waktu sebelum proses kurasi dari dokumen rencana bisnis yang sudah disampaikan, tapi dengan nilai total yang sama. Jangan diubah nilai totalnya, ya. Nanti tinggal diuraikan lebih terperinci seperti contoh yang ada pada slide ini, gitu ya, Bapak Ibu. Next. Oke, terima kasih. Ini baru satu hal. Setelah ini nanti akan saya sampaikan terkait dengan pembagian jam sekolahnya dengan para kurator-kuratornya. Bisa di-share screen, Mas? Terus sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa kita ya? Sampai jam berapa kita? Zoom-nya ini? Oh, jam 13, oke. Ya, saya supaya saya nggak kepanjangan tuh. Industri. Oke, Bapak Ibu, ini di layar sudah tampak gitu ya. Mudah-mudahan di layar Bapak Ibu juga sudah tampak. Izin Bapak Ibu, kami itu akan membagi per sektor, per nama sekolahnya. Nanti tinggal sekolah dan industri tinggal mencari ya. Yang pertama nih misalnya ya, ini sektor permesinan dan konstruksi ya, Bapak Ibu. Ini kita buka itu sejak hari pertama. Hari pertama itu artinya tuh 6 Maret ya, tentatif ya, 6 Maret. Hari pertama itu dari jam 10 sudah mulai. Dengan asumsi satu sekolah dan satu industri itu 60 menit, maka kami membagi 1 jam. Jam 10 sampai jam 11 misalnya di dek 1 itu, di dek 1 ya, itu SMK Muhammadiyah 1 Cilacap ya. Tolong nanti SMK Muhammadiyah koordinasi dengan industrinya gitu ya. Ini supaya mohon maaf ini bukan kami itu tidak menuliskan nama industrinya gitu ya, karena memang nanti akan panjang sekali gitu ya. Tapi silahkan nanti bapak-bapak dari industri dan juga sekolahnya tuh nanti pelajari jadwal ini gitu ya. Oh, kami di hari pertama ya, SMK Muhammadiyah 1 Cilacap. Terus berikutnya masih di dek 1 gitu ya, Bapak Ibu, ada SMK Pancasila 1 Wonogiri. Berikutnya di jam 13.14 gitu ya, SMK Presiden Cirebon. 14 sampai dengan 15, jam 14.15 ada SMK Muhammadiyah 2 Wates. Jam 15 sampai jam 16 ada SMK 2 Marabahan. Pukul 16.30 sampai 17.30 ada SMK 1 Kragilan. Ke bawah lagi, Mas. Bawah lagi. Nah, mana tadi? Ini ya. Kemudian jam 19 sampai jam 20 itu ada SMK 5 Bantaeng. Ya. Bapak Ibu, ingat tadi saya sampaikan
Bapak Ibu dimungkinkan untuk melakukan perbaikan dengan asumsi satu sekolah dengan industrinya gitu ya, itu sementara disediakan waktu 2 hari penginapan. Nanti silahkan teman-teman keuangan bisa menjelaskan ya, apakah 2 hari atau lebih dari 2 hari, monggo silahkan. Itu nanti tugasnya teman-teman keuangan. Nah, di hari pertama ini jam 20 sampai 21 kita buka sesi untuk perbaikan. Manakala Bapak Ibu yang tadi dari jam 10 sampai jam 20 itu mau langsung proses perbaikan, silahkan. Hari kedua masih di Dex 1 ya, itu jam 8 sampai dengan jam 10 dibuka dulu untuk yang revisi. Karena lagi-lagi kami mempertimbangkan berapa lama Bapak Ibu disediakan penginapannya ya. Baru masuk ke jam 10 sampai dengan jam ke bawah lagi Mas, jam 10 hari kedua ini jam 10 pagi sampai bawah lagi, sampai dengan bawah lagi Mas, sampai dengan jam 20 itu kurasi ya. Kemudian hari kedua jam 20 sampai jam 21 itu ada revisi ya. Hari ketiga kami masih sama seperti polanya seperti hari kedua tadi, jam 8 sampai dengan jam 10 itu perbaikan. Nah, harapan kami yang hari pertama di Dex 1 itu, hari pertama di Dex 1 yang sudah melakukan kurasi dan ada perbaikan, bisa perbaikan langsung hari itu juga jam 20 sampai jam 21, atau di hari kedua jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Berikutnya yang hari kedua di Dex 1 kurasi itu mereka bisa perbaikan di jam 20.21 atau hari ketiga pagi jam 8 sampai dengan jam 10. Nah, yang di Dex 1 yang kurasinya di hari ketiga nanti lagi-lagi bisa perbaikan di jam 8 sampai jam 21 atau di hari keempat jam 8 sampai dengan jam 10 ya. Berikutnya bawah lagi Mas, yang hari keempat di Dex 1 itu kurasi itu jam 8 sampai jam 9 malamnya bisa untuk perbaikan. Nah, hari kelimanya dari pagi sampai dengan siang, sementara kita jadwalkan siang jam 11 itu bisa digunakan perbaikan. Nah, polanya sama untuk seluruh Dex ya, cuma nanti untuk yang sektor ekonomi kreatif jadwal perbaikan itu tidak sebanyak untuk seperti sektor yang lain. Tolong diperhatikan, untuk yang ekonomi kreatif itu perbaikan hanya dibuka hari berikutnya setelah kurasi jam 8 sampai dengan jam 9. Tolong benar-benar proses prakurasi ini diperhatikan, dicermati, dikoordinasikan lagi. Kalau ada mau revisi atau disiapkan dokumen-dokumennya silahkan, masih ada waktu 10 harian ya, tolong itu dimanfaatkan ya. Jadi itu untuk yang ekonomi kreatif sekian ada 6 Dex gitu ya, 6 kelompok gitu ya, silakan. Sektor yang lainnya juga sama polanya ya, kurasi perbaikan hari kedua gitu ya, kurasi perbaikan hari kelima, hari Jumat itu tanggal 10 insya Allah ya tentatif itu full digunakan untuk perbaikan, tapi itu mungkin jatahnya yang kurasi pada saat hari keempat gitu ya. Oke, next. Oke, ini sudah ya. Oke, Bapak Ibu, ini penjelasan dari kami gitu ya. Berikutnya teman kami akan menyampaikan supaya Bapak Ibu nanti itu komunikasinya efektif. Kita kurasi itu nanti menggunakan luring, dan itu mungkin hanya sekali momennya gitu ya. Kita mempertemukan antara kurator, tim ahli kami, kemudian fasilitator dan juga sekolah dengan industri, itu luring itu hanya sekali. Ya, tolong sebelum ke sana benar-benar dipersiapkan. Nah, nanti dokumen-dokumen yang Bapak Ibu akan perbaiki nanti bisa dikirimkan secara daring terlebih dahulu ya. Nanti mohon setelah ini barangkali akan dijelaskan teman kami, Bapak Ibu nanti bisa mengirimkan email terlebih dahulu gitu ya. Nanti kita siapkan pintu masuk untuk bisa mengupload dokumen-dokumennya. Jadi nanti teman saya Mas Mario akan menjelaskan lebih detail. Terima kasih. Sementara itu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya enggak apa-apa. Enggak harus empatnya satu bisa. Nanti kan ditularkan ke yang lain bisa. Enggak apa-apa, monggo. Menyesuaikan enggak apa-apa. Ya. Oke. Pokoknya kalau mau ke sini WA dulu aja. Ya, biar enggak tersimpan jadwalnya. Oke, enggak apa-apa, monggo. Ya. Ya, sama-sama. Enggak apa-apa. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Wito atas waktu yang diberikan. Izin kami share screen dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu sambil menunggu kami share screen, untuk link absensi juga sudah bisa kembali. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan absensi di link yang sudah kami kirimkan baik di chat maupun di Q&A. Jadi bagi Bapak Ibu baik sekolah maupun industri yang belum melakukan absensi, maka dipersilakan untuk absen dulu di link presensi yang sudah kami berikan. Bismillah. Bapak Ibu sekalian, melanjutkan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Pitoyo tadi terkait dengan dokumen rencana bisnis yang akan Bapak Ibu upload di folder Google Drive yang sudah kami siapkan. Namun sebelum Bapak Ibu bisa mengupload ke folder-folder tersebut, kami sudah menyiapkan link untuk mendaftarkan akun emailnya Bapak Ibu terlebih dahulu. Seperti yang sudah tampil di layar, bisa dibuka s.id/email smkpk 2023. Bapak Ibu perhatikan huruf besar dan kecilnya. Jadi pendaftaran email ini dikhususkan hanya untuk sekolah saja, bukan industrinya. Jadi Bapak dan Ibu kepala sekolah, wakil ataupun operator sekolah yang biasanya upload dokumen bisa mendaftarkan emailnya di alamat ini. Silakan Bapak Ibu catat terlebih dahulu. Nah, sambil saya jelaskan terkait tata caranya. Jadi pendaftaran email ini ditujukan untuk Bapak Ibu dari SMK supaya bisa mengakses folder Google Drive kurasi SMK PKSPD tahun 2023 ini. Setelah Bapak Ibu klik link tautan yang tadi di awal, Bapak Ibu akan diarahkan ke Google Form dengan tampilan seperti ini, yang berisi nama sekolah, NPSN, lalu email dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, operator, dan juga kontak WhatsApp yang bisa dihubungi jika ada kendala dalam pengisiannya. Nah, perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa email yang didaftarkan ini harus berupa Gmail.
Nah, setelah Bapak Ibu mengisi form ini, Bapak Ibu akan diarahkan halaman seperti ini, bahwa jawaban Bapak Ibu sudah terekam, dan silahkan Bapak Ibu menunggu email balasan dari kami maksimal 2 kali 24 jam di hari kerja. Jadi kami juga harus memberikan akses terhadap email Bapak Ibu yang sudah dikirimkan. Pastikan emailnya benar nanti, supaya bisa langsung Bapak Ibu bisa langsung mengakses folder yang nanti akan kami berikan melalui email balasan. Nah, Bapak Ibu jika sudah mengisi form tadi, silakan buka kotak masuk pada email yang sudah didaftarkan, dan tampilannya kurang lebih seperti ini. Contoh dari SMK Terpadu Utama ini. Jadi ada email masuk yang berisi link menuju Google Drive-nya, folder Google Drive untuk sekolah Bapak Ibu. Nah, namun seperti yang kami sudah jelaskan tadi, harap menunggu 2 kali 24 jam karena kami butuh waktu untuk memberikan akses ini. Nah, setelah Bapak Ibu klik linknya ini, silahkan Bapak Ibu masukkan file rencana bisnis yang kemarin sudah disusun, yang rencana bisnis yang awal yang sudah Bapak Ibu upload di Takola, dan juga rencana bisnis yang sesuai dengan format yang kami tadi sudah share, yang sudah Bapak Pitoyo share. Nah, bisa Bapak Ibu klik kanan lalu upload file, atau bisa drag and drop dari file di komputer Bapak Ibu. Nah, untuk memudahkan kami dalam pengecekan, mohon Bapak Ibu menamai file yang akan diupload sesuai dengan format yang kami contohkan di sini. Contoh yang pertama adalah rencana bisnis awal yang Bapak Ibu sudah upload di Takola sebelumnya dalam format PDF. Silahkan diupload kembali ke folder Google Drive ini dengan nama 1 titik renbis awal, seperti yang ada di layar ini. Lalu untuk format rencana bisnis yang baru, yang versi Excel-nya, itu Bapak Ibu buat satu Excel untuk satu industri. Jadi misalkan satu sekolah Bapak Ibu bekerja sama dengan satu industri, berarti cukup satu saja. Tapi kalau misalkan 2, 3, atau 5, silahkan disesuaikan. Namanya juga sama, dilanjutkan 2 titik renbis spasi strip spasi misalkan PT Jayadi. Lalu untuk industri kedua 3 titik renbis strip PT Lamain, seperti itu dan seterusnya. Ini untuk memudahkan kami dalam pengecekannya nanti. Nah, contoh jika Bapak Ibu sudah berhasil mendaftarkan emailnya, lalu sudah dapat email balasan dari kami untuk menuju link folder Google Drive sekolahnya, dan Bapak Ibu sudah mengupload, tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi yang nomor pertama tadi file PDF yang sebelumnya sudah diupload di Takola untuk rencana bisnis yang awal, lalu nomor 2, 3, dan seterusnya itu file rencana bisnis yang sesuai dengan paparan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pitoyo tadi. Jadi kurang lebih itu Bapak Ibu. Silahkan tadi dibuka linknya dan didaftarkan emailnya. Sekali lagi ini khusus untuk sekolah saja, bukan industri. Nah, Bapak Ibu, ini sudah ada beberapa email yang masuk, akan kami tampilkan. Silakan sebelum mengisi dipastikan alamat emailnya benar, termasuk misalkan ada titik atau angka itu, supaya kami bisa memberi langsung aksesnya. Sudah ada yang masuk, mohon untuk menunggu email balasan dari kami. Dan untuk Bapak Ibu yang belum, bisa segera mengisi alamat emailnya.
selain memastikan alamat emailnya sesuai, pastikan juga NPSN sesuai juga dengan NPSN sekolah Bapak Ibu. Oke, untuk sesi kali ini cukup sekian. Silakan Bapak Ibu yang belum bisa agar bisa segera mengisi. Selanjutnya waktu kami persilakan kembali ke Pak Adri. Iya, terima kasih Pak Pitoyo dan Mas Farhan. Bapak Ibu, kalau ada, kita akan membuka sesi pertanyaan sampai dengan 11.50. Jadi kita masih ada waktu sampai dengan 11.50 kita buka sesi pertanyaan. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, langsung saja ke dalam pokok pertanyaannya, apa yang ingin ditanyakan. Kemudian bagi Bapak Ibu yang sudah dijawab pertanyaannya, tidak usah mengulang lagi pertanyaan yang sama. Oke. Itu rule-nya yang kita sepakati, langsung kemudian tidak mengulang pertanyaan yang sama. Kita persilakan, di layar saya sudah ada. Kita persilakan dari atas, dari Akatara Aji. Minta tolong di open. Silakan Pak, Bapak atau Ibu atau saudara dari Akatara Aji, silakan. Saya persilakan. Silakan di unmute Bapak atau Ibu Akatara Aji. Bapak Ibu dari Bapak Ibu Akatara Aji, silakan. Oke, sambil menunggu respon dari Pak Akatara Aji atau Ibu, kita masuk ke Pak Wahid Junaidi, silakan. Wahid Junaidi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, 3, 2, 1, kita melangkah ke CP Mizan Cirebon, silakan. CP Mizan Cirebon. Oke, CP Mizan Cirebon tidak jadi. Ke SMK Al-Khwaniyah, silakan Pak, Bapak atau Ibu, silakan. Ya, silakan, sudah. Silakan. Tidak jadi bertanya, kita masuk ke official SMK Negeri 1 Banyuwangi. Ya, Assalamualaikum. Oh iya, silakan Pak, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Adri. Saya dengan Pak Helmi dari SMK Al-Ikhwaniyah Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Belum muncul Pak ya, videonya Pak ya? Ya, sudah muncul Pak. Ya, silakan Pak. Ada beberapa yang ingin ditanyakan perihal penjelasan dengan yang tadi dipaparkan di awal itu terkait Pak Pitoyo ya. Ya, Pak Pitoyo, betul. Ya, silakan Pak. Apa yang ingin ditanyakan Pak? Langsung Pak, biar yang lain juga bisa bertanya. Yang pertama terkait dengan pelaksanaan kurasi yang tanggalnya 6 sampai 10 itu kan masih tentatif Pak ya? Nah, sementara kurasi itu dilaksanakan, diikuti oleh kepala sekolah dan pihak industri yang bisa memutuskan saat itu. Nah, ini karena jadwalnya masih tentatif, terutama dari pihak industri Pak ya,
terkait dengan kesibukan dan lain sebagainya, bisa nggak Pak ditetapkan saja begitu terkait dengan tanggal pelaksanaannya, karena itu terkait dengan persiapan kita juga serta kepastian masalah tanggal kurasi. Terus yang kedua terkait dengan jadwal itu kapan di-share ke sekolah masing-masing. Mungkin itu saja, secara teknis tadi sudah jelas saya pikir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Saya persilakan kepada Pak Pitoyo. Silakan Pak Pit. Ya, terima kasih dari SMK Alihwan Tangsel nggih, Pondok Aren. Ya Pak, kita berharap nanti dalam waktu dekat gitu Pak ya, kita bisa menyampaikan informasi yang kita mencoret tentatifnya gitu ya Pak ya. Tapi sementara kan ini kita ada gambaran dulu Pak ya. Tadi kalau poin pentingnya tadi saya pikir sudah saya tangkap ya Pak ya. Pak tadi secara teknis sudah jelas gitu ya, artinya tuh salah lagi, tinggal sekarang memastikan 610 itu tidak menjadi tentatif. Ya Pak, nanti ini mungkin teman-teman keuangan ya, nanti yang mungkin dalam waktu dekatnya akan memastikan ini tidak lagi tentatif. Terima kasih Pak, sementara itu Pak ya. Buat tanggal kosong ya. Ya, terima kasih Pak Pit. Kita melangkah ke SMK Negeri 1 Banyuwangi, silakan. Oke, terima kasih Pak. Selamat siang Pak Adri. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Pak. Yang pertama adalah karena banyaknya minat industri yang ingin bergabung ke SMK PK Pemadanan ini Pak, apakah masih diperkenankan Pak untuk menambah iduka? Yang kedua Pak, apa juga masih diperkenankan untuk mengganti iduka Pak? Saya, jadi itu saja pertanyaan dari kami Pak. Mohon arahan dan petunjuk dari Pak Adri. Terima kasih Pak. Ya, sepertinya Bapak belum puas dengan jawaban saya. Jadi izin Pak Pit, kemarin saya sudah menyampaikan bahwa terkait dengan hal ini sudah tertutup oleh sistem. Jadi sistem yang sudah mengunci, sehingga masih berdasarkan dengan dengan pemadanan industri yang sudah dimasukkan sebelumnya, sebelum kita melakukan sebelum kita tutup terkait dengan pemadanan ini. Tapi saya persilakan kepada Pak Pitoyo untuk boleh memberikan kepuasan kepada SMK Negeri 1 Banyuwangi. Silakan Pak Pit. Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi usahanya bagus lah ya, memastikan industri itu untuk menginvestasi di sekolah Bapak ya. Tapi sekali-sekali kan sekali-sekali itu investasi itu harus dari PBN kan bukan bagus lah Pak gitu ya. Jadi jangan ada kesan nanti tuh Bapak tuh menggandeng industri itu untuk mencari PBN itu Pak ya. Tapi yang penting tuh trust ya, kepercayaan industri terhadap SMK 1 Banyuwangi ya tadi itu. Nah betul Pak, jadi kami itu punya aturan main Pak. SOP sudah ada Pak ya. Nah SOP itu sudah di close, tidak boleh post bidding gitu ya. Artinya tuh tidak memasukkan lagi itu dokumen-dokumen itu setelah fakturnya itu sudah ditentukan Pak. Jadi sementara yang kita kurasi Pak, itu dokumen-dokumen yang sudah disampaikan via aplikasi Takola. Manakala mungkin nanti barangkali gitu Pak ya, ada kesempatan yang lain gitu ya, pasti akan disampaikan juga secara SOP-nya gitu Pak ya. Ini mungkin ada boleh diperbolehkan kapan segala macam. Tapi sementara Pak, mohon maaf gitu ya, kita harus ikuti SOP kita Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Pit. Saya lanjut ke SMK PP Negeri Mataram, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Adri. Saya Sugiarta dari SMK PP Negeri Mataram. Pertanyaannya Pak, kemarin dari industri membuat proposal singkat Pak, namun batas terakhir untuk memperbaiki menjadi perencanaan yang detail seperti apa yang digambarkan tadi, kapan Pak? Terima kasih. Ya, saya persilakan kepada Pak Pit. Silakan Pak Pit. Ya, pertanyaannya sangat bagus ini. Terima kasih Pak. Jadi Mas Farhan tadi sudah memberikan kesempatan untuk bisa Bapak-Bapak itu mengakses drive tadi itu sampai dengan 2 hari ya. Bapak itu dikasih kesempatan tuh memberikan emailnya supaya nanti itu bisa mengakses drive kita, terus mengupload dokumennya tadi. Sekali lagi nanti yang diupload itu adalah bukan dokumen baru ya, tapi dokumen yang sudah diupload di aplikasi Takola, terus dibuat terperinci dengan nilai total yang sama, ya, gitu ya. Terus
kapan gitu ya. Kita berharap itu kalau kurasi nanti dilaksanakan fix tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 gitu ya. Itu H-3 itu semua dokumen sudah selesai. Nanti teman-teman fasilitator itu kita minta untuk ngejar Bapak gitu ya. Supaya nanti para kurator itu juga bisa ngecek gitu ya, juga bisa baca juga. Jadi teman-teman kurator tuh kita waktu ke salah suatu 2 hari atau 3 hari sebelumnya tuh untuk mengecek dokumen-dokumen Bapak. Sekali lagi terima kasih Pak. Jadi kita berharap H-3 sebelum proses kurasinya itu sudah masuk seluruh dokumennya Pak. Tapi kalau untuk yang email tadi, Mas Farah tadi menyampaikan maksimal 2 hari. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Berarti segera kami akan ambil dokumennya di industri Pak untuk kita persiapkan untuk kirim. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Sugiyarta. Kita melangkah ke SMK Negeri 3 Kota Bengkulu. Silakan. Baik Pak, salam kenal Pak Adri. Saya Dodi dari SMK 3 Kota Bengkulu. Ini tahun pertama kami Pak pemandanan. Tahun kemarin kami lanjutan aja. Yang saya tanyakan gini Pak, pas kurasi, karena kan di rencana bisnis yang kita kirimkan ada 2 anggaran Pak. Ada yang rencana dari APBN sama industri nih Pak Adri ya. Nah, jadi pas waktu kurasi nanti lab yang kita bawa itu ada khusus untuk yang dana dari industri saja atau yang rencana dari APBN kita bawa juga labnya Pak. Itu saja Pak sementara. Ya, terima kasih. Silakan Pak Pit. Ya, terima kasih Pak. Dibawa semuanya Pak. Dibawa semuanya. Jadi kita pengen tahu ya. Tadi kan kalau Bapak lihat di kondisi yang sudah saya tampilkan di PowerPoint tadi itu, kita membandingkan apa yang diberikan industri, apa yang nanti akan direncanakan untuk APBN juga gitu ya. Kok nilainya sama, kok peruntukannya tuh sama seperti itu. Jadi itu bagian dari nanti itu para kurator tuh bisa apa namanya ya, bisa melihat juga gitu ya. Tapi yang utama itu adalah yang antara sekolah dengan industrinya. Terima kasih Pak. Pak, satu lagi Pak, mohon soalnya yang sementara yang dari APBN kita masih bentuk gelondongan Pak, jumlah saja saya 500. Kita kan 2 nih yang APBN, pembangunan gedung 300 sama pembeli alat 200 nih. Apakah dirinci juga yang APBN-nya? Kalau yang industri sudah kita rinci per item, yang APBN apa kita harus rinci juga? Misalnya bangun gedung 300 kita rinci semua ininya, atau cukup gelondongan itu saja 300 dan 200 dulu, gimana Pak? Kalau bisa terperinci lebih bagus lagi Pak. Kalau waktu yang cukup ya, saya 300 itu RPS atau rehab atau redesign atau apa gitu, atau inovasi atau apa gitu ya. Alatnya tuh alat jenis apa segala macam gitu ya, belinya di mana gitu ya. Itu lebih bagus lagi Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Pit. Silakan ke PT Kambang Jaya ya. Ya, baik Pak Adri. Singkat aja Pak Adri. Pak Adri terkait jadwal kurasi, kami ini kebetulan ada mendampingi beberapa SMK dan kebetulan yang paham dan bisa memutuskan rencana bisnis itu saya. Nah, kebetulan kami ada penugasan keluar ini Pak Adri di tanggal 8 sampai dengan tanggal 13. Apakah dimungkinkan kami itu bisa bertukar jadwal, dan ini juga bisa dilakukan secara daring untuk kurasinya di tanggal 6 sebelum kami, tanggal 6 atau tanggal 7 sebelum kami berangkat gitu. Ya, Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Tadi diinfokan oleh Pak Pitoyo bisa bertukar jadwal, tetapi terima kasih. Silakan Pak Pit untuk menjawab. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Bapak berarti tanggal 6 sampai dengan tanggal 7 masih bisa ya? 7 itu hanya setengah hari aja Pak. Setengah hari ya? Iya Pak. Berapa sekolah ya Pak ya? Saya kurang lebih ada 15 atau 16 sekolah Pak Pit. 15 sekolah ya? Betul Pak Pit. Coba nanti kita pertimbangkan Pak ya. Tapi barangkali juga Bapak mungkin juga bisa men-trainer ya Pak ya, teman-teman Bapak gitu ya. Betul. Jadi siapa yang bisa selain Bapak bisa mewakili Bapak ya. Jadi sekendarnya siapa gitu ya, just in case Pak ya. Misalnya tuh kalau online nanti tuh terkendala dan lain-lain, mungkin sekendarnya dari Pak Bapak itu bisa mewakili Bapak gitu. Ya kan bisa ada untuk diskusi bareng ya antara Bapak sekendarnya sama sekolahnya. Tapi nanti kalau bisa mungkin list sekolahnya tolong disebutkan kepada helpdesk kami Pak ya.
barangkali nanti kita bisa reschedule ulang gitu ya. Bapak fixnya tanggal 7,5 hari sampai tanggal 10 nggak bisa ya? Sampai 13 saya malah masih. Iya. Jadi mungkin resolusinya begitu Pak ya, Bapak juga menyiapkan tandanya bisa Bapak, atau nanti kita bisa reschedule apakah bisa seluruhnya atau mungkin separuh atau bagaimana nanti kita coba Pak ya. Baik Pak Pit, terima kasih Pak Pit. Ya, sampai-sampai Pak. Ya, terima kasih. Kita ke Cak Ali, silakan Pak, 3 Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang salam hormat, Pak Widoyo. Baik, yang pertama adalah kami ingin mengintip itu jadwalnya yang punya komuniti, karena tadi belum sempat untuk yang jadwal untuk waktu kurasinya. Terus kemudian yang kedua, juga potensi kemungkinan nanti pada saat kurasi untuk waktu dan tempat, karena yang contohnya misalnya ada 7 industri begitu, apakah itu nanti ada di satu tempat, karena pengalaman tahun sebelumnya itu kan dilakukan di 2 tempat terkait dengan alokasi matchingan kami dengan pihak industri. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, silakan Pak Pit. Baik Pak, betul Pak. Jadi kita desain itu acaranya itu satu tempat Pak ya. Karena nanti itu ada industri itu menemani lintas sektor gitu Pak ya. Jumlahnya juga banyak, tadi sebelumnya sampai 13 sekolah dan lain-lain gitu ya Pak ya. Kita upayakan nanti tempatnya satu tempat Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, ya nanti silahkan teman-teman keuangan nanti bisa menjawab ya untuk memastikan bahwa tanggal 6 sampai tanggal 10 itu fix Pak. Jadi tapi sementara yang bisa kami sampaikan itu tentatif 6 sampai dengan 10 Pak, sementara Pak. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu bisa di-fix Pak. Terima kasih Pak. Saya bisa ngirim jadwal yang nanti akan disampaikan Pak, akan di-share Pak. Ya. Pak. Ya, terima kasih. Kita ke Pak Agus, silakan Pak. Terima kasih Pak Toyo, Pak Adri, Bu Pipin. Ada 3 pertanyaan, tetapi alhamdulillah yang satu sudah dijawab dari SMK Al-Ikhwaniyah ya, terkait dengan file Excel atau jadwal yang rencana nanti akan di-sharekan. Kemudian yang kedua Bapak, di pendataan email itu ada operator gitu ya Pak. Yang dimaksud itu apakah harus operator sekolah yang kaitannya dengan Dapodik, atau kaitannya dengan rekan atau tim kami yang kami tugaskan sebagai operator untuk di tim SMKPK. Satu. Yang kedua, tadi juga ditanyakan oleh dari rekan SMK bahwa RAP yang dibawa adalah diutamakan oleh Pak Pitoyo adalah RAP pemadanan industri. Yang kedua juga RAP dari direktorat, itu juga diharapkan juga bisa di bawah. Nah, yang ingin kami tanyakan, apakah di pemadanan ini RAP yang dari direktorat itu kan ada program pembelajaran, jika lengkap pembelajaran apakah nanti juga membeli peralatan atau juga mengenai dengan tenaga fisik seperti itu Pak. Kami di PK22 itu kan hanya ada di pengadaan peralatan saja, tetapi kan ada program pembelajaran yang senominal 300 juta. Mungkin itu Pak Pitoyo, Pak Adri, mohon jawabannya. Terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama Pak. Izin Pak, saya jawab ya Pak ya. Yang pertama operatornya itu operator bantuan Pak. Jadi harapannya nanti beliau itu sebagai penghubung ya antara direktorat, industri, sekolahnya, itu yang bisa Bapak percaya gitu ya, dan juga dinamis gitu ya orangnya gitu ya, bisa segera menyesuaikan. Itu yang pertama, silakan. Mau nanti itu operator Dapodik ya monggo saja lah Pak, kalau menurut Bapak itu kompeten gitu ya, bisa membantu program SMKPK ini, monggo silakan ya, untuk lalu lintas informasi dan lain-lain gitu ya. Berikutnya yang kedua Pak, prinsipnya kan kita belum tahu nih Pak ya, nilai valuasinya itu berapa yang akan diketok oleh para kurator. Misal dari industri itu 1M, ternyata tuh fix 1M, atau barangkali kempes jadi 800, 750 juta dan lain-lain Pak ya. Tapi akan lebih baik Bapak itu sudah punya perencanaan.
ya, daripada itu masih nggak punya perencanaan, ya. Artinya Bapak itu dan timnya, kalau aku nanti dapat 2M nih dari industri 1M, dari APBN 1M, aku udah punya perencanaan nih. Yang uang ini untuk ini, yang uang ini untuk ini. Ya, Tapi yang uang satu dari industri harus dikurasi dulu, apakah nanti sama atau kempes gitu ya. Nanti uang yang dari Direktorat juga akan menyesuaikan nilai valuasinya. Nah, nanti akan digunakan untuk apa? Nanti yang PBN pasti akan ada BIMTEK-nya, Pak. Nah, BIMTEK itu nanti Bapak ketemu sama tim alat, tim tim bangunan, tim pembelajaran, link and match dan lain-lain. Oh, ini uangnya dipakai untuk apa, Pak? Untuk ini. Bisa berubah, Kak? Mungkin. Karena pasti kan tergantung dari nilai evaluasi yang besok akan dikurasi, atau barangkali nanti skala prioritasnya bisa berubah di sekolah Bapak dengan nilai hasil evaluasi tadi itu, ya Pak ya. Siap. J. Matur suwun Pak Pitoyo. J. Sama-sama Pak. Turun. Iya, berikutnya ke Ibu Dewi. Silakan, Bu. Selamat siang Pak Adri, izin bertanya Pak terkait peralatan yang boleh dibeli untuk masing-masing kompetensi keahlian Pak, misalnya DPIB yang boleh dibeli apa, RPL apa, DKV apa gitu Pak, mungkin barangkali ada batas-batas itu sehingga kami bisa menyesuaikan gitu. Terima kasih. Ya, silakan Pak Pit. Ya, terima kasih. Tahun lalu itu ada Permen nomor 5 dan juga nomor 3 gitu ya, terkait dengan DAK. Di dalamnya terdapat kebutuhan peralatan dan juga bangunan per kompetensi kalian, ya. Nah, itu jadi salah satu dasar sekolah untuk menuliskan analisis kebutuhan peralatannya, ya. Misalnya kompetensi kalian X, menurut Permen tersebut, oh itu alatnya tuh ini. Rasionya tuh sekian banding sekian dengan jumlah rombelnya sekian gitu ya. Silahkan koordinasikan dengan sekolahnya. Pak, Bapak jurusannya kan DPIB nih. Sekarang alatnya ada apa, yang butuh apa, kita nanti akan memberikan peralatan itu untuk yang ini gitu ya. Dengan aspek seperti ini, tipe seperti ini, nilainya tuh per unit cost-nya tuh seperti ini, sudah termasuk pajak, pengiriman, uji coba dan lain-lain, itu sudah hal ini. Jadi masalah peralatan mestinya tuh sudah dikomunikasikan jauh-jauh hari dengan sekolahnya. Kurang lebih seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Kita berikutnya ke PT Unggul Semesta. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Adri. Selamat siang. Mohon izin bertanya Pak, kami dari PT Unggul Semesta, di rencana bisnis kami itu yang tanda tangan itu kan direktur ya. Dan kalau nanti proses kurasi kan pastinya direktur tidak bisa datang ya, karena memang kesibukan jadwal. Itu yang pertama. Jadi nanti mungkin akan ditugaskan, yaitu kami yang memang intens juga ya komunikasi ke sekolah. Nah, itu apakah nanti ketika ada perbaikan-perbaikan di rencana bisnis dengan tanda tangan yang sebelum direktur, bisa kita wakili sebagai yang datang untuk hadir. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk perwakilan industri itu kotanya itu apakah bisa kita datang 2 orang, karena memang kita bagi tugas ya terkait untuk Pemadan ini, ada yang memang secara administratif memang tugasnya ketika proses untuk input rencana bisnis ya, terkait poin-poin terkait yang tadi sudah dirinci ya, terkait nanti pelatihan itu bagaimana komponen biayanya, dan ada juga yang paham terkait dengan program dengan tujuan-tujuannya. Kita bisa nggak untuk diminta kuota kita untuk 2 orang untuk hadir di proses kurasi? Itu yang kedua. Yang ketiga, Pemadan ini kami mendampingi 8 sekolah. Nah, kita nanti proses kurasi itu apakah nanti berhari-hari, apa seperti tadi ada PT Bambang Jaya ya yang minta kita untuk bisa untuk dijadwalkan untuk tidak berhari-hari, karena memang ini kan terkait dengan kerja kita juga. Kalau untuk berhari-hari kita keluar selama 6 sampai tanggal 10 kan tidak mungkin juga kan, karena memang kita punya kegiatan-kegiatan di di internal kita. Itu sih 3 pertanyaan itu. Terima kasih. Ya, silakan Pak Pit. Ya, terima kasih Pak. Bapak kan nanti punya surat tugas Pak ya. Di surat tugas itu bunyinya nanti kan
narasinya seperti apa. Harapannya nanti ya yang ditugaskan itu juga siap tanda tangan untuk acara kurasi, Pak. Ya Pak ya. Ya artinya tuh Bapak kalau sudah ditugaskan untuk di sini ya nanti bisa diskusi, Pak. Nanti acaranya tuh kira-kira kurang lebih seperti ini, kita kurasi. Setelah kurasi tanda tangan berita acara gitu ya, dimungkinkan juga ada PKS gitu Pak ya. Itu nanti silakan. Apakah Bapak industrinya tuh nanti tinggal tanya ke direkturnya, apakah boleh Pak saya tanda tangan Pak gitu ya. Kalau kami itu selama ada tanda tangan dan bertanggung jawab tuh siap gitu ya. Tapi tentu saja nanti ada surat tugas dan lain-lain. Yang kedua Pak, ini pertanyaan lebih cocok dijawab teman-teman keuangan. Berapa nanti yang bisa diakomodasi gitu ya Bapak. Nanti kalau datangnya lebih dari satu Pak, mesti kan nanti juga ada masalah penginapan, ada masalah makannya, ada masalah mungkin pembiayaan yang lain juga gitu Pak ya. Nanti silakan nanti teman-teman keuangan tolong jawab ini ya. Kalau industri datangnya lebih dari satu orang bagaimana nih gitu ya. Terus yang ketiga tadi, ya Pak, kita tahu lah kita semuanya semua pasti juga sibuk gitu ya. Sehingga kita berharap prakurasi itu bisa membantu gitu ya. Bapak tuh nggak tiba-tiba datang, tapi itu sudah siap dulu sebelum perang gitu Pak ya. Jadi nanti silahkanlah koordinasikan sebaik-baiknya setelah dari prakurasi ini bisa tanya kepada kami, tanya ke sekolahnya atau yang lain-lain. Gimana nih gitu ya, kita diskusi bareng yuk gitu ya. Jadi monggo silakan Pak. Kurang lebih jawabannya seperti itu Pak. Tapi terkait dengan kalau bawa lebih dari satu dan tolong teman-teman keuangan tolong dibantu jawab ya. Terima kasih. Ya mohon izin Pak tadi masalah tadi proses kurasi ya. Karena kita 8 sekolah, mohon izin kalau untuk tadi ya kurasinya apakah memang jadwalnya bisa bersamaan seperti tadi Pak PT Bambang Jaya gitu ya, supaya tidak berhari-hari maksud saya itu seperti itu. Itu Pak nanti list sekolahnya Pak disampaikan pada kami Pak ya. Oh siap. Karena juga ini kita membuat jadwalnya juga nggak gampang nih Pak, karena faktornya itu Pak nggak ketemu Pak. Ada yang satu industri itu satu, ada yang sekian, ada 4 sektor dan lain-lain Pak. Jadi kami tuh kesulitan juga tuh untuk membuat jadwal itu yang seideal mungkin dan bisa menyenangkan semua orang Pak. Tapi kita harap nanti kalau misalnya mau direvisi gitu ya, bisa katakanlah Bapak hadir di hari keberapa yang fixnya gitu ya, antara 6 sampai dengan 10, tolong disampaikan kepada kami Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Fit. Ya, saya persilakan kepada Pak Jayadi, silakan Pak. Ya, oke, terima kasih. Terkait pertanyaan tadi yang industri datang 2 orang, teman-teman keuangan sudah jawab nggak ya? Nanti mungkin dikasih kesempatan kepada Mbak Pipin atau teman-teman keuangan untuk sebelum ditutup Pak Pit sekalian nanti. Ya, ke Pak Jayadi silakan. Ya, terima kasih banyak. Ada 2 pertanyaan ini. Yang pertama, industri kami ini berada di sebuah pulau Pak, Hotel Bintang 5. Amanwana Resort itu. Nah, kalau ini mau minta penjelasan antara penyewaan dan peminjaman. Kalau guru kami utus ke sana, itu pasti nginap di sana. Lokasinya di sana nginap, semua alat dan sebagainya dipakai di sana. Nah, kalau seandainya ini kan kami menghitung ada penyewaan alat, dalam pemakaian alat itu kita hitung sewakan ya, dihitung disewakan di dalam rencana bisnis itu Pak. Itu kami taruh di sana dan kami ini kebicarakan juga dengan Dudi kami ini sudah berapa tahun ya Pak? Sudah lama Pak, Dudi industri kami ini sudah tahun 97 Pak ya, tapi ini baru pemagangan ini kita bisa lakukan. Yang kedua, tanggal 8 itu saya umroh Pak, jadi agak jauh-jauh hari, kita sudah rencana besok tanggal 8. Nah, saya akan memberikan kuasa ketua panitia Pak, panitia pemadanan ini, dan sekretaris akan kami utus ke situ dengan surat kuasa. Itu aja Pak, terima kasih. Ya, silakan Pak Pit. 2 pertanyaan. Ya. Yang pertama itu pengertian sewa itu kalau misalnya ada program magang guru di industri, di sana tuh ada alat yang dipakai, ada ruang dipakai, ada bahan yang dipakai, itu bukan sewa. Itu sudah dalam paket Bapak, itu misalnya tuh magangan guru atau sertifikasi guru gitu ya. Jadi itu yang pengertian sewa itu ada alat ditaruh di sekolah, disewakan ke sekolah gitu ya. Jangan-jangan juga itu alatnya itu nanti ini itu sudah
kadaluarsa gitu ya, udah nggak ada tempat lagi terus ditaruh di sekolah, tapi disewakan, itu bukan sebagai asetnya sekolah, itu kategori disewakan ya. Yang kedua itu monggo Pak, selamat umroh Pak, mudah-mudahan mabrur Pak. Silahkan yang bisa mewakili Bapak, siapapun gitu ya, kalau ada surat kuasa, surat tugasnya oleh dinas dan lain-lain, monggo silahkan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih ke SMK Sukasari, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Adri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sebetulnya sudah juga ditanyakan oleh beberapa, contohnya seperti dari PT Bambang Jaya perihal jadwal. Kebetulan untuk SMK Sukasari di hari pertama, cuma kami barusan mendapatkan informasi konfirmasi dari pihak industrinya Pak, bahwa dari tanggal 6 sampai 9 pihak industri tersebut tidak bisa hadir karena ada jadwal pelatihan. Mungkin informasi dari beliau siap hadirnya tanggal 9 Maret setelah jam 12. Itu bagaimana Pak? Ya, oke. Terima kasih Pak. Yang pertama Pak, opsinya adalah apakah seluruh dari industrinya tidak bisa hadir Pak ya. Kalau masih ada yang bisa hadir dan seperti tadi itu ya Pak, di briefing dulu, didiskusikan dulu, sehingga itu ada sekendannya gitu ya, yang bisa mewakili, monggo Pak gitu ya. Tapi kalau memang sudah diputuskan fix tidak ada yang bisa hadir antara tanggal sekian, itu berbeda dengan jadwal sekolahnya, nanti disampaikan di update saja Pak ya. Ya, karena Pak itu yang memberikan keputusan itu beliau Pak. Nantinya. Ya nanti kita kan nggak tahu nih Pak berapa jumlah mitra sekolahnya nih Pak. Kalau nanti mitra sekolahnya banyak kan kita nggak harus cek lagi Pak ya. Karena tadi Bapak bilang tadi tanggal berapa Pak? Tanggal 6 sampai tanggal 9 ya pelatihannya itu ya. Beliau siap hadir tanggal 9 Maret setelah jam 12 siang Pak. Oh 9, 10 ya, berarti Kamis Jumat ya? Ya 9 Maret beliau hadir ya. Coba nanti kita cek lagi Pak. Sukasari Pak untuk NJS. Sukasari ya. Terima kasih Pak. Ya terima kasih Pak. Iya, satu pertanyaan lagi, Pak Muhyiddin Ridwan. Ini orang Makassar ya Pak? Iya Makassar Pak. Iya, dari nama saya udah bisa baca. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Makassar dalam suasana cuaca ekstrim hujan Pak, jadi sinyal agak ini. Saya langsung ke sasarannya Pak Adri. SMK 9 Makassar ini pada tahun lalu mendapat bantuan khususnya di bidang bangunan, yaitu renovasi ruangan, ya renovasi gedung. Namun dalam RAB kami itu tidak memungkinkan atau tidak selesai semuanya, ya. Tapi sesuai dengan RAB selesai, berarti masih ada mungkin saya minta bantuan, apakah masih bisa dibantu untuk rehab gedung atau bangunan. Nah, karena untuk bidang non fisik atau keperalatan alhamdulillah. Nah, tinggal kami apa memungkinkan Pak masih bisa dibantu renovasi di bidang gedung atau bangunan. Ini yang sangat kami harapkan. Terima kasih Pak Andri. Ya. Ya, silakan Pak Pit. Ya. Gini Pak ya. Besok itu kan kita akan menilai, memvalidasi rencana bisnis sudah ada Pak ya. Ya. Kan dari industri ya. Nanti itu dinilai, dilihat gitu, program mana yang lolos, terus nilai evaluasi minimalnya itu berapa. Dari total industri yang mendampingi sekolah Bapak ya. Nah terus tadi tuh Bapak tuh mau untuk rehab bangunan masih butuh gitu ya.
Itu konteksnya masih konteks yang pemadanan ini atau bagaimana Pak? Ya saya juga agak bingung nih soalnya nih memaknai ini. Ya, kami mengharapkan Pak dari kementerian untuk tidak programkan untuk rehab gedung itu. Ya, enggak, maksudnya rencana bisnis yang sudah dimasukkan tuh industrinya mau merehab sekolah Bapak atau gimana? Tidak Pak, maksud saya apakah memungkinkan ya dari sisi bisa dibantukan. Yang pertama, tahun pertama kemarin kami dapat dari kementerian itu rehab. Tolong di konteksnya disesuaikan dulu Pak. Kalau luar konteks gak usah ditanyakan aja Pak. Makasih Pak ya. Iya. Ya Pak Muhyiddin, jadi prakurasi atau kurasi nantinya itu kan mengkurasi nilai yang ada dari mitra industri Bapak. Jadi belum berbicara soal Bapak nanti intervensinya akan ke rehab atau apapun dan sebagainya. Jadi kita melewati tahapannya dulu ya Pak, karena ada tahapannya. Nanti di tahapan berikutnya kalau Bapak ternyata nanti lolos kurasi, kemudian Bapak ditetapkan, kemudian nanti BIMTEK untuk bantuan, di situ nanti baru berdiskusi terkait dengan peruntukan bantuannya. Ya, terima kasih. Oke. Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Sebelum kita menutup, saya memberi kesempatan kepada Mbak Pipin untuk boleh memberikan beberapa hal terkait dengan informasi terkait kegiatan kita untuk yang kurasi. Saya persilakan Pak. Ya, baik, terima kasih Mas Adri. Jadi mohon izin Bapak Ibu, tadi sebenarnya sudah banyak pertanyaan ya mengenai kapan akan kurasi akan dilaksanakan. Jadi boleh kami pastikan ya, itu memang akan berlangsung sekitar tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 Maret. Kemudian jika ada tadi pertanyaan apakah akan dilaksanakan secara daring atau luring, untuk Bapak Ibu dari sekolah ini mohon saja disiapkan terlebih dahulu 2 pola tersebut Bapak Ibu. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Jadi komunikasi mungkin tidak sampai saat ini saja. Nanti kemungkinan akan ada informasi apakah kita akan melaksanakan secara daring atau luring. Tetapi bagi industri memang kami masih berharap kita masih bisa bertemu secara luring. Tetapi mohon izin Bapak Ibu semua untuk pelaksanaan secara daring atau luring kami akan informasikan lebih lanjut. Semoga tidak dalam waktu yang lama. Jadi mohon dapat disiapkan 2 pola tersebut dan juga berbagai macam persiapan-persiapan yang sudah disampaikan di awal tadi. Mungkin itu Mas Adri atau ada tambahan lagi? Iya, terima kasih Mbak Pipin. Yang tadi yang dari industri apakah boleh berdua atau satu saja? Oh ya. Jadi mohon izin sekali lagi sampai saat ini kami masih bisa mengalokasikan hanya untuk 1 peserta saja. Nanti selebihnya monggo dari masing-masing peserta. Untuk kami mengalokasikan untuk 1 saja secara luring apabila dilaksanakan secara luring ya. Mungkin itu Mas Adri. Ya, terima kasih Mbak Pipin. Seperti yang diinformasikan oleh Mbak Pipin tadi, Pak Pitoyo, bahwa segala informasi nanti kami akan informasikan kepada Bapak Ibu melalui nomor helpdesk dari SMK PK kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi nomor SMK PK boleh ditampilkan Mas Nan. Jadi ini adalah helpdesk. Jadi Bapak Ibu kalau ada nomor yang ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu terkait dengan kegiatan untuk SMK PK, tidak perlu bertanya lagi apakah ini benar dan sebagainya. Ini adalah benar helpdesk SMK PK 2023. Jadi segala informasi nanti kami akan informasikan melalui nomor WA ini. Sekali lagi kami atas nama Pokja Transformasi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua kepala sekolah dan juga Bapak Ibu mitra industri. Terima kasih kepada Pak Pipin, Pak Pitoyo, kepada Pak Maksudi, Pak Harto, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan di bidang Pokja Transformasi. Semoga apa yang kita lakukan ini dan nanti menjadi
sarana kepada peserta didik untuk boleh mewujudkan cita-citanya, dan selamat mempersiapkan diri untuk boleh memasuki kurasi yang kita akan laksanakan tanggal 6 sampai 10 Maret 2023. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.